ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ananda sekalian, hari ini pertemuan online kita yang keempat ya. Tapi kalau kita hitung dari awal yang sudah ada tatap muka, untuk yang kelompok A sudah yang ke-6 kali, sedangkan kelompok B baru 5 kali ya. Oke, untuk kesempatan kali ini hanya ingin mempertegas apa yang sudah dijelaskan. Sistemnya mungkin ada nanti jawab ya, jawab. Yang bisa menjawab silahkan tekan aplikasi reaction raise hand ya, tunjuk tangan, atau bisa langsung hidupkan aja mic-nya langsung, boleh seperti itu ya. Oke, minggu lalu kita sudah belajar standarisasi langsung dan standarisasi tidak langsung. Ya, standarisasi langsung dan tidak langsung. Nah, untuk mengingat-ingat kembali, ini Ibu tampilkan screen-nya ya. Oke, standarisasi ada dua, yaitu standarisasi langsung dan standarisasi tidak langsung. Anda perhatikan di sini, untuk standarisasi langsung, zat yang menjadi standar primer ditimbang sesuai perhitungan. Mungkin yang kelompok A ini sudah bisa membayangkan ya, karena sudah mengerjakan. Langsung pada wadah titrasi, atau wadah titrasi kita adalah LMR. Kemudian semuanya dititrasi dengan larutan yang akan ditentukan konsentrasi tepatnya. Sedangkan standarisasi tidak langsung, zat yang menjadi standar primer ditimbang dan dilarutkan dengan teliti sampai volume tertentu, kemudian sebagian volume larutan tersebut diambil untuk dititrasi. Paham definisi yang dua ini, Nah, misal ya, untuk mengarahkan jawaban Anda seperti ini. Standarisasi NaOH dengan asam oksalat. Bentar ya, standarisasi NaOH dengan asam oksalat. Nah, pertanyaan Ibu sekarang, siapa yang akan distandarkan? Siapa yang akan distandarkan? Standarisasi NaOH dengan asam oksalat. Siapa yang akan distandarkan? NaOH, Bu. Siapa yang bisa jawab? NaOH, Bu. Siapa? NaOH, Bu. NaOH, Bu. NaOH. Barusan ada yang angkat tangan, siapa Samil ya? NaOH ya? Ya, yang lain setuju? NaOH. Standarisasi NaOH dengan asam oksalat, berarti yang akan distandarkan adalah NaOH. Kalau distandarkan, berarti apa yang akan kita cari? Dia mau distandarkan apanya? Konsentrasi tepatnya. Kalau konsentrasi saja, orang biasa membuat NaOH 0,1 N, tapi itu bukan tepat. Itu sekedar larutan biasa saja, belum larutan standar. Yang namanya standarisasi itu menstandarkan, menepatkan konsentrasi. Berarti yang akan distandarkan adalah NaOH. Berarti dia primer atau sekunder NaOH? NaOH sekunder, Bu. Sekunder. Tukang standar siapa? Asam oksalat. Berarti si oksalat ini jabatannya sebagai siapa? Larutan standar primer. Larutan standar primer. Harus diingat terus. Standarisasi NaOH dengan oksalat. Berarti udah pasti oksalat primer, NaOH sekunder. Kalau Ibu tanya, standarisasi HCl dengan borak. Siapa primer? Boraks. Siapa sekunder? HCl. Siapa tukang standar? Borak. Siapa yang akan distandarkan? HCl. Apa hasil dari standarisasi? Konsentrasi. N tepatnya, Bu. N tepat. Apa ciri-ciri N tepat? 4 angka di belakang koma, Bu. Konsentrasinya itu penelitiannya sampai 4 4 angka di belakang. 4 desimal.
Sekarang kembali lagi perhatikan slide yang Ibu tampilkan ini. Zat yang menjadi standar primer ditimbang sesuai perhitungan. Ya, zat yang menjadi standar primer ditimbang sesuai perhitungan. Pahami kata-kata itu dulu ya. Sedangkan yang satu lagi, zat yang menjadi standar primer ditimbang dan dilarutkan dengan teliti sampai volume tertentu. Kemudian sebagian volume larutan tersebut diambil untuk dititrasi. Paham perbedaan keduanya ini? Paham, Bu. Timbang sesuai dengan perhitungan, langsung masuk ke LMR. Bayangkan ya, bayangkan langsung dia masuk ke dalam LMR, kemudian semuanya dititrasi. Tidak ada larutan yang terbuang. Tapi kalau si yang tidak langsung, primer ditimbang dulu, kemudian larutkan sedikit di gelas piala, pindahkan ke labu ukur, tepatkan, kemudian dipipet lagi. Itu namanya tidak Langsung. tidak langsung. Jadi kuncinya kalau standarisasi langsung itu primer semuanya habis terpakai, tidak ada sisa. Ya, berarti begitu akan standarisasi, timbanglah sesuai dengan perhitungan, kemudian lakukan titrasi. Tak ada zat bersisa. Tapi kalau standarisasi tidak langsung, hitung sesuai konsentrasi, buat dalam labu ukur, kemudian dari yang labu ukur itu kan sudah jadi larutan, pipet sebagian. Nggak semuanya. Kalau misalnya kita buat 100, berarti bersisa nanti 100 kurang 10 kita ambil. Atau kalau kita buat 250, ambil 10 mili. Berarti pekerjaannya bisa dilakukan berulang-ulang yang untuk standarisasi tidak langsung. Tidak harus begitu akan melakukan standarisasi, buat lagi larutannya. Tidak seperti itu. Bisa dipahami itu, Nat? Bisa, Bu. Bedanya seperti itu. Ya. Nah, untuk yang standarisasi tidak langsung, Ibu bilang tadi buat di labu ukur ya. Ya, buat di labu ukur, bisa nggak kita buat larutannya di tempat lain? Maksudnya mempaskannya di tempat lain selain labu ukur. Tidak, Bu. Tidak. Alia yang jawab tadi ya. Tidak. Kenapa Alia? Soalnya larutan yang dibuat di labu ukur itu adalah larutan standar primer, Bu. Jadi ketelitiannya itu tinggi, tempat membuatnya pun kalau larutan dengan ketelitian tinggi itu tempat membuatnya di labu ukur, Bu. Harus labu ukur. Nah, benar sekali jawabannya. Jadi karena yang kita titrasi itu kan larutan standar primer ya. Masih ingat kan definisi larutan standar primer adalah larutan standar yang dibuat dengan cara menimbang teliti, kemudian melarutkan teliti. Jadi ketelitiannya sangat tinggi. Jadi menimbang telitinya harus dengan neraca analitik, melarutkannya pun juga harus dengan labu ukur. Kemudian Labu juga ukur, memipetnya, apakah boleh kita memakai, bukan memipet, mengambil yang 10 mili untuk dititrasi, apakah bisa kita menggunakan gelas ukur atau pipet takar, atau apa yang harusnya kita gunakan? Siapa yang bisa jawab? Alia, Bu. Kan Alia, yang lain tunggu dulu ya. Alia? Kita dalam memipetnya kita tidak boleh menggunakan gelas ukur atau pipet takar. Karena gelas ukur atau pipet takar merupakan alat yang memiliki ketelitian, bukan ketelitian tinggi. Jadi alat yang seharusnya kita gunakan adalah pipet gondok, Bu. Pipet gondok. Baik, ada jawaban yang lain, Nak? Atau ada yang bisa melengkapi? Atau sudah setuju? Ini kayaknya yang open mic siapa nih? Aziza. Aziza mau jawab? Iya, standar itu bersifat stabil, jadi dia harus dilarutkan dengan labu ukur dan juga dipipet menggunakan gondok. Harus menggunakan pipet gondok. Berarti jawabannya tidak bisa kalau pakai gelas ukur atau pipet takar. Aziza? Iya, Bu. Tidak bisa? Tidak, Bu. Tidak. Harus menggunakan Mana, Nak? Lain? Ada jawaban lain? Setuju dengan jawaban seperti itu? Nah, jadi ya, yang si primer dia utama, yang paling bagus, berarti zatnya dia yang grade utama, alat untuk menimbangnya dia harus yang paling teliti, alat melarutkannya juga dia harus teliti, demikian juga untuk memipetnya harus menggunakan alat yang teliti. Jadi pasangannya neraca analitik,
labu ukur, pipet, gondok. Ya, sampai di sana paham ya?